Shalom TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini kita akan melihat video dari, atau menyaksikan bersama video dari Pastor Fauzan, di mana ini adalah pengakuan dan pembelaan serta keterangan penjelasan dari Pastor Fauzan. Kita akan lihat sama-sama. Dan sebelum kita menyaksikannya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita terlibat dalam pelayanan media ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena perkembangan dan kemajuan dari channel ini sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan atas bantuannya saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita saksikan bersama video yang pertama. Emang saya menista agama Islam ya, Pak? Bapak menyalahkan, memang ada beberapa oknum Islam itu akhlaknya nggak benar, tapi Bapak menjustifikasi Islam seolah-olah agama Islam yang nggak benar. Itu saya nonton video-video Bapak sebelumnya. Jadi pada video yang pertama ini Pak Paulusan bertanya, apakah dia menista agama Islam? Dan dalam keterangan jawabannya adalah bahwa ada beberapa oknum yang memang tidak benar di dalam Islam. Tetapi Pak Fauzan itu mengkaitkan hal itu dengan agama. Artinya bahwa perbuatan individu itu disatukan dengan agama. Jadi Pak Fauzan mengatakan bahwa agama Islam tidak benar. Bukan oknum orang Islam yang tidak benar. Itu dari keterangan Pak Iskandar yang kalau kita saksikan bersama. Tetapi kalau dalam hal ini kita melihat apa yang menjadi dua persoalan ini, dan dia mengatakan bahwa itu di dalam video-videonya Pak Fauzan. Tetapi bagaimana kita melihat apa yang disampaikan atau apa yang menjadi dasar dari Pak Fauzan dalam hal ini, di mana dia menyampaikan hal yang seperti yang dikatakan itu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mari kita lihat video yang berikut ini. Karena saya tidak pernah menista Allah kamu. Itu kan tadi sabdanya bilangnya apa? Jangan menista sesembahannya, sehingga mereka menista dengan melampaui akal. Saya itu nggak pernah menista, saya itu hanya cerita apa adanya loh. Kita sudah saksikan video yang kedua, dan Pak Fauzan menyatakan bahwa dia tidak menista sesembahannya orang Muslim atau sesembahannya kamu. Dalam hal ini Pak Iskandar tentunya. Dan dia tidak menista. Dan juga dia hanya mengatakan dalam pengakuannya bahwa dia hanya menceritakan apa adanya atau apa yang terjadi. Dia hanya menceritakan, dia hanya mengungkapkan hal apa yang terjadi. Dan yang menjadi soal hal apa yang terjadi itu, yang dia ungkapkan, tentunya itulah yang menjadi masalah. Dan mari kita lihat video yang ketiga. yaitu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya Keyakinan. jadi kamu yakin bahwa orang kakek-kakek 50 tahun terus ngawini anak 6 tahun itu baik begitu? Bagi kami hal-hal seperti itu nggak penting lah Pak. Yang penting akhlak dulu lah ya kita. Bagi saya itu penting sekali, Pak. Sahabat Shalom TV, pada video yang ketiga ini kita mendapat gambaran. Pak Fauzan bertanya kepada Saudara Iskandar, apakah bagi kamu seseorang yang berumur 50 tahun yang bagi Pak Fauzan itu digolongkan sebagai kakek-kakek, apakah bisa mengawini atau menikahi orang yang atau anak yang umur 6 tahun? Dan persoalan itu tentunya dapat satu gambaran dalam hal ini bahwa Pak Fauzan mempersoalkan itu. Tetapi kemudian bagi Saudara Iskandar, itu tidak terlalu penting dan itu tidak terlalu masalah. Karena yang menjadi persoalan ini adalah akhlak. Nah, tetapi bagi Fauzan itu hal yang sangat penting. Jadi dalam dua hal ini, dalam penilaian hal ini, inilah yang menjadi soal, di mana yang satu tidak mempersoalkan, tetapi yang satu mempersoalkannya. Tentunya dua-dua memiliki argumentasi sendiri-sendiri, karena ini dari pandangan mereka masing-masing. Dan hal itulah yang menjadi soal di dalam hal ini. Pandangan itu tentunya, penilaian itu tentunya, ada pada persoalan-persoalan yang apakah hal itu menyangkut hukum atau tidak menyangkut hukum. Ini yang menjadi soal.
Apakah hal itu perlu dipermasalahkan secara hukum atau tidak? Itu yang menjadi soal. Sehingga hal-hal yang tidak diterima itu yang menjadi keberatan sebagai keberatan hukum tentunya. Dan mari kita lihat apakah benar hal pengakuan yang dikatakan oleh Pak Paulusan ini atau tidak. Dinikahi waktu Aisyah dinikahi waktu umur 6 tahun. Lalu menurut riwayat hadis itu baru melakukan hubungan suami istri itu baru umur 9 tahun. Pada video yang sudah kita saksikan bersama, kita melihat penjelasan dari Saudara Ari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Paulusan di mana Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun itu diakui memang benar. Muhammad menikahi Aisyah pada saat umur 6 tahun. Tetapi berhubungan suami istri ketika Aisyah itu berumur sudah 9 tahun. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Pak Paulusan adalah dia mengatakan apa adanya. Hal itu tentunya salah satu dari sekian banyak yang dia sampaikan. Dan saya melihat apa yang dia katakan sebagai dalam hal ini apa adanya. Itu dia menjelaskannya. Dan juga dalam keterangan Ari bahwa itu menurut hadis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Paulusan yang sehubungan dengan menyatakan apa adanya itu memang benar terjadi seperti itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ari. Dan mari kita saksikan video berikut. Saya tunjukkan gambarnya supaya bisa paham ya. Ini zamannya Adam, ya. Ini usianya itu panjang-panjang sampai 960 tahunan ya, 965 tahun ya. Nah, itulah pokoknya di atas 900 tahun, 965 kalau nggak salah. Abraham itu usianya kurang lebih 270 tahunan, 275 tahun. Ya. Daud itu umurnya 80 tahunan. Ya. Terus sampai ke bawah ya rata-rata Rasul Paulus, para rasul 12 murid Yesus rata-rata usianya antara 70 sampai 90 tahunan, average ya. Jadi kita tahu sejak zaman Daud rata-rata usianya orang rata-rata 70 sampai 90 tahun. Kayak Rasul Yohanes 90 tahun ya. Terus kita lihat ya. Mereka itu rata-rata kalau mulai di sini, mereka rata-rata menikah itu saat usia mereka sudah di atas 20 tahun dan usia wanitanya itu pasti sudah di atas 15 tahun rata-rata. Ya, coba lihat dari sejarah, dari Talmud semua rata-rata segini. Ya. Bayangin, ini anak 9 tahun. Ini tahun 700 yang zaman tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Hari ini di Eropa, kalau ada anak umur di bawah 18 tahun, kamu tidur sama anak di bawah 18 tahun, walaupun dia sudah menstruasi, kamu masuk penjara loh. Masuk penjara kamu nggak boleh tidur. Yang salah yang di penjara yang nidurin anak perempuan ini. Walaupun dia sudah menstruasi umur 15 tahun. Kita sudah menyaksikan video dari Pak Paulusan, dari penjelasannya. Kita melihat di sini bahwa dia menjelaskan bagaimana umur manusia dari Adam sampai kepada Abraham dan sampai kepada zaman Rasul-Rasul. Dia mengatakan di zaman Rasul-Rasul, orang menikah atau umur laki-laki menikah itu 20 tahun. Dan perempuan itu menikah pasti katanya dalam penjelasannya dia bahwa itu umur 15 tahun. Dan itu ada dalam sejarah, dalam Talmud dan lain sebagainya. Tentunya inilah yang menjadi dasar dari apa yang disampaikan oleh Pak Paulusan. Dan kemudian dari situ dia membandingkan bagaimana seseorang menikah anak yang umur 6 tahun. Pada saat umur 9 tahun tentunya baru berhubungan sebagai suami istri. Dan ini dia membawa itu kepada persoalan-persoalan atau penilaian yang ada pada saat ini tentunya. Dan dia membandingkan kejadian-kejadian yang ada di Eropa sana. Bahwa ketika kita menikahi orang di bawah umur umpamanya, di bawah umur 18 tahun, maka itu akan terjadi persoalan hukum. Nah, inilah yang menjadi dasarnya dia. Jadi dasar inilah bagi dia secara penilaiannya, maka dia mengatakan bahwa hal itu tidak baik. Dari
ukuran moral yang ada padanya, dia menyatakan bahwa hal itu tidak baik tentunya. Itulah yang menjadi dasar dari persoalan yang dia sampaikan. Tetapi persoalannya sekarang ini adalah, apakah semua memiliki pemikiran yang demikian? Tentunya tidak sama. Dan oleh sebab itu ketidaksamaan inilah yang menjadi persoalan, yang menjadi polemik, di mana ketika menilai sesuatu dari pandangan agama yang berbeda. Dan mari kita saksikan video yang berikut. Tapi buktinya ada, Pak. Beberapa orang Indonesia bisa hamil sampai umur 9 tahun sudah hamil ada. Nah, justru itu, menurut kamu itu beradab apa enggak itu? Apa itu mau diterapkan di Indonesia? Lah kalau memang sudah menstruasi kan beda-beda ya. Orang perempuan itu kan menstruasi beda-beda. Nah, iya, anak 9 tahun ya, anak 9 Ya. tahun. Ya, jangankan anak 9, itu baru lulus SD, terus kawin, terus ya hamil. Menurut kamu itu Ya. beradab apa enggak coba? Ya. Tapi dulu nggak ada SD kan, Pak. Loh, Kenapa di ini kan kita lagi, Sebentar, oke lah, jangan bilang sebentar, aja lah, umur sebentar. 12 tahun lah, kita cerita umur 12 tahun lah. Sebentar, saya kan mau menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kita nggak bisa menghubungkan korelasi hukum sekarang dengan nilai-nilai sekarang dengan zaman dahulu. Karena apa? Dulu belum ada pemerintahan di sana, ya kan? Dan batas-batas umur seseorang untuk menikah, untuk pubertas, untuk menstruasi, dan lain-lain kan belum diatur, Pak. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan bersama penjelasan dari Saudara Ari. Dia mengatakan di Indonesia ada beberapa orang umur anak 9 tahun itu sudah hamil. Kemudian Pak Paulus Sang menanyakan, menurutmu apakah itu beradab atau tidak? Ari menjelaskan bahwa kalau memang sudah menstruasi, jadi artinya adalah persoalan menstruasi yang dia menyatakan seseorang anak umur 9 tahun itu sudah bisa hamil. Jadi hal itulah yang menjadi dasar dari Saudara Ari. Tetapi kita melihat kemudian Pak Paulus Sang menyatakan bahwa anak 9 tahun itu baru lulus SD. Tetapi kemudian Ari mengatakan bahwa di zaman itu tidak ada SD. Ini yang menjadi soal. Jadi kejadian yang ada pada waktu itu dengan kenyataan yang ada di sekarang ini. Artinya Pak Paulus Sang membawa kejadian yang ada pada saat itu dengan kenyataan hari ini dan kemudian membandingkan kedua hal itu. Saudara Ari menjelaskan bahwa di zaman itu belum ada pemerintahan. Jadi di zaman itu belum ada batas-batas orang menikah umur berapa, belum diatur. Apakah alasan belum diatur ini sehingga hal itu bisa terjadi atau diperbolehkan atau bagaimana? Hal ini yang menjadi pertanyaan tentunya dari keterangan Saudara Ari ini. Oke lah, kalau menurut pandangan yang katanya Bapak ini nggak baik menurut orang lain. Tapi yang nggak ada unsur pemaksaan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Mereka antara suka sama suka. Cinta itu kan buta. Siapa bilang Aisyah suka sama suka? Mana ada anak 9 tahun ngerti suka sama kakek-kakek 50 tahun. Saudara Ari menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah dasar antara suka sama suka. Mungkin bagi orang lain itu tidak baik, tetapi ini adalah dasar karena suka sama suka. Karena cinta itu buta. Tetapi Pak Paulus Sang menyatakan bagi dia tidak mungkin anak umur 9 tahun sudah tahu rasa suka sama suka. Itu yang menjadi keberatannya dari dia. Kamu juga kalau ada pendeta kemudian menghamili istri orang, itu bedakan antara oknum dengan ajaran. Ajarannya nggak ada tuh, nggak boleh punya istri dua, berhubungan seks bebas itu nggak boleh. Ayatnya sudah jelas. Jangan cabul, ada ditulis di dalam Kisah Rasul 15, di dalam Kisah Rasul 21, ada 4 hal. Kamu nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan darah, kamu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kamu tidak boleh makanan bekas berhala, kamu tidak boleh bercabul. Itu sudah ditulis, nggak boleh. Kamu tidak boleh berhubungan seks lewat anal. Juga ditulis, nggak boleh. Ada tertulis, termasuk homoseksual itu ditulis di dalam Roma 1. Nggak boleh. Ada tertulis, ayatnya semua. Di dalam 1 Timotius 5 juga dibilang, penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ditulis semua. Ada jelas. Kalau ada yang melanggar, itu berarti dia melanggar, berarti dia sesat. Kita sudah menyaksikan video yang terakhir ini di mana Pak Paulus Sang menyatakan apa yang menjadi ukuran darinya dalam menilai tentang hal ini. Kalau ada seorang pendeta yang menghamili istri orang, maka kita harus membedakan antara perbuatan oknum pribadi dan ajaran. Di dalam ajaran kekristenan itu tidak dibolehkan. Dan memang benar,
memiliki istri lebih dari satu di dalam kekristenan itu tidak bisa. Dan juga kita tidak bisa berhubungan seks bebas. Kita tidak bisa berhubungan seks lewat anal. Itu diatur di dalam kekristenan. Dan itulah yang menjadi persoalan yang menjadi dasar dari apa yang dijelaskannya. Video saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.